cek sedua, sedua, cek satu, cek sedua, satu, cek sedua, sedua, cek sedua, cek sedu, sedu, sedua, cek sedu, sedu, cek sedua, cek sedu,
Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kalau pada saat sore hari ini kita masih boleh merasakan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Dan saat sore hari ini kita akan segera mulai ibadah kita, ibadah gereja segala bangsa Goshen. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang memuji, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik.
Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk datang beribadah kepada Engkau, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami yang patut kami puji dan kami tinggikan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga bagi setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Semua yang mengambil alih dalam acara ini Tuhan, Engkau pakai dan urapi mereka, kuduskan mereka semua, agar benar-benar di dalam kita beribadah kepada Engkau Tuhan, kami boleh merasakan bagaimana pertolongan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, acara ini kami percaya kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi setiap mereka sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti acara ibadah online pada saat sore hari ini. Biar lawatan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan mereka dan berikan semangat buat mereka untuk selalu beribadah kepada Engkau. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami tahu di dalam kami beribadah iblis tidak senang, dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Oleh karena itu kami bersatu hati mentolak dan tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setan kau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bikeradu lucunas ait. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Dan saat ini kita akan berglori-glori bagi Tuhan, karena kita percaya kebangkitannya memberikan kita kehidupan, memberikan kita kemenangan di dalam Dia. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama
mati bagi kita, dan dia bangkit untuk memberikan kemenangan yang baru di dalam kita. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tanda kita beribadah kepadanya, kita nyanyikan pujian yang berkata, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang selalu datang menguatkan kita, menegur kita sehingga kita boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan saat ini kita nyanyikan pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat bertahan dalam segala keadaan di tengah-tengah dunia ini. Kita butuh tuntunan firman-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan, butuh Engkau.
Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada saat malam hari ini kami boleh dapat beribadah kepada Engkau. Tentu hati kami rindu untuk memuliakan Engkau. Terlebih-lebih saat ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu. Layakanlah kami Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu agar kami boleh menyambut sabda firman-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kami dan boleh membangkitkan iman kami, agar semakin hari Bapa, hidup kami semakin bercahaya, menyatakan terang ajaib lewat firman-Mu, lewat perbuatan, ucapan, tindakan kami yang boleh menjadi berkat agar nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya itu adalah hikmat daripada roh-Mu ya Tuhan, yang memampukan, yang akan berbicara apa yang ada di dalam isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan kami boleh dapat melihat jalan-jalan-Mu yang ajaib, menghantarkan kami kepada iman yang sempurna, dan kami boleh menjadi gereja yang terpilih Tuhan, yang siap disempurnakan, menerima suatu berkat kekekalan bersama-sama dengan Engkau di sorga nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang mereka berikan dengan penuh sukacita. Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani dan juga berkat rohani. Terima kasih Tuhan, di dalam kami untuk belajar mendengar firman-Mu, tentu ada kuasa kegelapan yang senantiasa mengganggu, mengintimidasi pikiran hati kami. Oleh sebab itu kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, menolak segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, rebidis aidibiditrai. Terima kasih Tuhan, pagari dengan pasukan malaikat surgawi, bahkan tiada terkecuali Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang turut menyaksikan di rumah masing-masing. Dikuduskanlah kami semua Tuhan, agar nama Yesus boleh dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Selamat malam. Dan pada kesempatan ini tentu kita selalu rindu bagaimana Tuhan selalu mengubahkan kehidupan kita. Terlebih di dalam peristiwa hari ini yang kita peringati bersama-sama, di mana kita boleh merayakan hari Paskah dengan kita memaknai hari ini merupakan hari kemenangan, hari yang bisa dikatakan penebusan juga, sebagaimana Paskah ini merupakan Paskah yang kita kenal di zaman Perjanjian Baru, di mana Paulus pernah mengatakan bahwa Paskah bagi kita orang-orang percaya adalah anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus sendiri, di mana Dia dikorbankan, darahnya tercurah bagi kita menjadi suatu keselamatan, bagaikan keselamatan yang diberikan oleh bangsa Israel ketika mereka hendak mau keluar daripada Mesir. Mereka itu diselamatkan dengan cara-cara Tuhan. Mereka mengolesi darah di ambang pintu kiri kanan dan juga di ambang pintu bagian atas dengan darah anak domba yang sudah disembelih, sehingga malaikat maut tidak mengambil anak sulung mereka. Nah, begitu juga gambaran bagi kita saat ini yang merayakan bukan sekedar suatu perayaan yang rutinitas, tetapi memiliki makna yang dalam untuk perubahan kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya mengingatkan kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan kuasa darah Yesus, sehingga maut tidak akan menguasai kehidupan kita, saudara. Itu yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita, asalkan kita betul-betul setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pada saat ini. Yang saya ambil di dalam Efesus
Efesus 5 ayat yang ke-14. Mari kita bangkit berdiri. Efesus 5 ayat yang ke-14. Saya bacakan dalam salinan lama. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kata firman, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan ungkapan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan tentu kita tahu bahwa Paulus mempunyai pengalaman yang luar biasa di dalam dia menjalani panggilannya. Di dalam Kristus dia boleh memberitakan suatu terang firman Tuhan itu. Dan tentu apa yang dia beritakan ini adalah suatu berita yang memberikan kehidupan bagi setiap orang yang benar-benar mau menerima firman Allah. Saudara, bagaimana Rasul Paulus ini memberikan suatu penjelasan yang dikaitkan dengan suatu kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengajarkan bahwa setiap umat yang percaya, yang sudah mengerti, yang sudah mengenal akan firman Tuhan, arah pikiran mereka bagaimana kepada Kristus yang sudah dibangkitkan itu, sesungguhnya itu menjadi spirit dalam kehidupan orang percaya. Seperti saya dan saudara, apa yang menjadi spirit, semangat kita, roh kita, tentu sudah mengetahuinya. Bahwa Kristus yang sudah dibangkitkan, itu tidak akan menjadi suatu perkara yang kita ragukan lagi. Bahkan spirit yang kita ketahui dengan adanya kebangkitan Yesus Kristus, dia mengalahkan maut. Artinya kalau kita refleksikan dalam hidup kita, tidak ada alasan bagi kita saudara untuk hidup tinggal di dalam pikiran yang negatif. Hidup di dalam pesimis, hidup di dalam keputusasaan. Sehingga kita seringkali bersungut-sungut. Seringkali kita berbantah-bantah. Dari mulai kita beraktivitas sampai hal kita melayani Tuhan. Semestinya dengan pikiran yang kita arahkan kepada Kristus. Yang sudah jelas kita imani dia sudah ada di atas sana. Dia sudah berada di sorga. Di mana itu yang membuat kita tetap kuat. Bahwa dia yang sudah mengalahkan maut. Betapa kuatnya maut itu kita bisa yakin. Kita pun juga mengalahkan segala hal-hal yang seringkali menjatuhkan kehidupan kita. Di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, banyak kali iblis mempengaruhi kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Nubuatan tadi siang di dalam ibadah saudara, bahwa diingatkan bagi kita. Tuhan mengatakan berhati-hatilah engkau di hari-hari ini. Sebab iblis mencoba untuk menjatuhkan orang-orang pilihan. Karena memang incaran utama daripada iblis itu adalah orang-orang pilihan. Kalau orang pilihan sudah jatuh, apalagi orang-orang yang masih terpanggil. Orang-orang yang masih bertumbuh tentu dengan mudahnya iblis mempengaruhi. Karena orang pilihan itu disiapkan untuk membangkitkan iman mereka. Iman jiwa-jiwa yang bertumbuh. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan roh. Memiliki kepenuhan akan firman. Hikmat marifat mereka sudah miliki. Sebab itu yang menjadi perisai dalam hidup mereka. Dan mereka harus bertanggungjawabkan untuk terus memberikan nasihat kepada anak-anak rohani mereka. Tapi tampaknya wibawa yang Tuhan berikan saudara kepada orang-orang pilihan ini seringkali termakan oleh omongan iblis. Seringkali termakan oleh rayuan iblis. Yang akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa.
Jauh daripada kasih karunia Tuhan. Dan memang itu sudah dinubuatkan juga. Kalaupun itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, kita yang membaca firman itu harusnya yang hidup di akhir zaman ini, kita sudah ada dasarnya. Kita sudah ada waspada. Artinya ketika kita membaca, oh dahulu Israel pernah jatuh, orang-orang pilihan. Ya, dengan segala macam tipu daya iblis. Rohnya yang bekerja untuk menjatuhkan bangsa Israel dalam perjalanannya menuju Kanaan, di mana terjadilah sebuah peristiwa Israel jatuh dalam dosa besar, ya, dengan dosa penyembahan berhala, dosa percabulan, dosa dosa penyembahan berhala, perzinahan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan itu menjadi waspada bagi kita. Kita ini sedang dalam perjalanan menuju Kanaan sorgawi. Di padang belantara dunia ini tentu kita tidak akan melihat ada kesenangan, ada sukacita. Di dalam kita menjalani hidup, dunia tidak memberikan sukacita, kesenangan apapun. Dunia memberikan kesenangan menurut versi dunia. Dan versi dunia itu adalah versi daripada iblis. Dan versi daripada iblis, Lucifer, itu memberikan kesenangan yang kosong. Kesenangan yang fana. Kesenangan yang menyesatkan. Kesenangan yang menghancurkan kita. Kesenangan yang membawa, menggiring kita ke jurang kebinasaan. Orang-orang pilihan, mereka harusnya adalah orang-orang yang punya pandangan iman. Yang tidak bisa tergoyahkan dengan tipu daya muslihat yang dilakukan iblis. Ya, tidak mungkin. Apalagi di zaman perjanjian baru sampai detik ini. Kita memiliki suatu keyakinan di dalam Kristus. Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 sampai 17. Ya. Di mana saudara di situ dikatakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah iman kita. Bahkan kita baca seterusnya, Adam sebagai manusia yang pertama. Kita hidup sebagai manusia bersekutu di dalam maut. Tetapi di dalam Kristus kita ada persekutuan untuk berhak menerima kehidupan. Coba kita baca dulu itu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Ayat 17 mulai. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ya. 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya. 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ya, karena lewat Adam itu kita mengetahui Adam jatuh dalam dosa yang akhirnya menerima konsekuensinya. Yang tadinya hidup di dalam kekekalan, tapi hidup hanya sementara. Ya, di mana mereka mengalami maut. Ya, dan itu menjadi suatu kutuk dalam kehidupan manusia, saudara. Dan kutuk itu sesungguhnya itu kita terima. Terbukti sampai sekarang ya manusia fana adanya. Tetapi puji Tuhan tadi dikatakan, ya terus dulu. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Iya.
Namun iman kita di dalam Kristus sehingga kita mendapatkan kelayakan supaya hidup kembali. Tanpa Kristus kita akan memiliki kehidupan yang sia-sia di muka bumi ini. Bahkan setelah mati kita sudah jelas akan mengalami kebinasaan. Bisa seperti itu. Karena bagaimanapun yang menentukan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Lewat namanya yang agung, suci dan mulia. Seluruh umat manusia, ya, seluruh makhluk mengakui namanya itu memiliki kuasa. Yang di dalamnya setiap orang percaya akan namanya, dia akan memperoleh kemenangan. Kemenangan di dalam kehidupan yang kekal. Kemenangan dari maut yang membinasakan. Itu baru nama. Makanya penting bagi kita memiliki kehidupan yang termeterai dengan nama Yesus. Ya. Kita memiliki kehidupan yang termeterai ya lewat kelahiran baru itu, di situ ada pemeteraian nama Yesus. Lewat formula lahir baru daripada air dan roh, kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mati dengan dosamu, bangkitlah dengan Kristus. Bahkan kita ketika mengalami kelahiran baru daripada roh pun. Seringkali hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bagaimana memeteraikan nama Yesus. Ya. Memeteraikan nama Yesus demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus dibaptislah engkau dengan Roh Kudus tercurah langsung dipenuhi. Oh haleluya. Ya. Dan terbukti. Orang yang mengalami kelahiran baru daripada roh. Maka mulutnya itu mengucapkan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Karena roh di dalamnya sudah pasti memuliakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah. Tidak mungkin dengan roh itu mereka mengutuk Yesus. Rahasianya di dalam 1 Korintus 12 ayat yang kedua dan ketiga. Coba kita baca itu. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang itu. 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata melalui ilham roh. Lalu dia mampu berkata terkutuklah Yesus. Terus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh. Terima kasih. Tidak ada seorang pun juga yang dapat memuliakan Yesus kalau bukan dari roh itu sendiri. Kalau hidup kita senantiasa ingin memuji, memuliakan Yesus Kristus dalam hidup kita. Percayalah, itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Tapi kalau kita mulai mengutuk Yesus, ya kita bisa memahami. Ada yang memang kelihatannya tidak mengutuk. Tapi ucapan-ucapan kita meragukan Tuhan pun. Ya, itu sudah menjurus-jurus kita menghujat kuasa Tuhan. Kita khawatir akan hari esok, itu sudah menjurus kita meragukan, menghujat kuasa Tuhan, menghujat pekerjaan roh. Bahkan orang yang betul-betul tidak menghargai setiap karunia nubuatan, suara Tuhan, itu sudah menjurus ke sana. Ya. Walaupun tidak secara terang-terangan. Tapi pada akhirnya iblis pun bisa ambil alih. Ya. Iblis bisa mengambil kesempatan dan terus akan memahitkan hati kita. Dengan cobaan yang ada semakin kita membiarkan diri kita. Meremehkan kuasa Tuhan. Meremehkan hidup kita ini yang dipelihara oleh Tuhan. Yang akhirnya kita meragukan firman Allah. Meragukan perkataan Allah. Waduh. Itu sudah berbahaya. Ya. Di dalam Amsal pasal yang ke berapa itu? Barang siapa yang meremehkan Amsal 13 ya. Amsal 13 ayat yang ke-13 ya. Siapa meremehkan firman
Ya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya. Siapa meremehkan firman akan menerima akibatnya. Salinan lama mengatakan siapa yang membenci ya. Ya, begitu. Siapa yang membenci akan firman, apa di situ dikatakan? Ia kelak akan binasa. Ya. Orang yang takut akan hukum-hukum Allah, dia kelak diberkati oleh Allah. Ya. Makanya kita sudah bisa merasakan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan iman di dalam Kristus. Sesungguhnya dari Kristus mengalahkan maut, maka hal-hal yang lain saudara, yang seringkali menjatuhkan. Iblis selalu ingin membunuh kehidupan kita. Iblis selalu menggiring kita kepada kebinasaan. Karena memang sudah diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 salinan lama saja. Yohanes 8 ayat 44. Dengan dusta bibirnya iblis itu dia menghasut, dia memprovokasi, dia menyesatkan. Karena niatnya itu tidak ada kebenaran. Memang kebenaran tidak pernah menyatu dengan iblis. Ya. Bahkan keinginan hatinya yaitu bagaimana dia bisa membunuh jiwa manusia. Kita baca. Yohanes 4 ayat yang ke-40. Yohanes 8 ayat 44. Ya. Kamu ini daripada bapamu iblis dan segala hawa nafsu bapamu itulah yang kamu turut. Yesus katakan kepada pengikut-pengikutnya termasuk murid-muridnya diajarkan. Kamu ini daripada iblis. Jikalau apa tadi? Coba dari awal. Kamu ini daripada bapamu iblis dan segala hawa nafsu bapamu itu ialah kamu turut. Ya. Ialah pembunuh manusia dari mulanya. Tiada ia berdiri di atas yang benar. Ya. Oleh karena kebenaran tidak ada di dalamnya. Ya. Kalau ia mengatakan bohong, maka ia mengatakan menurut tabiatnya sendiri. Dusta dia itu sudah tabiatnya sendiri. Terus? Karena ia pembohong dan bapa pembohong. Dia pembohong dan bapa pembohong. Salinan baru menuliskan dia pembunuh sejak semula. Ya. Tuhan katakan ini kepada pengikut-pengikutnya. Ya. Tuhan memberikan teguran yang keras kepada murid-muridnya. Bapamu itu adalah iblis. Kalau engkau tidak bisa hidup di dalam kasih Allah, senantiasa mau menyerahkan musuhmu, menyerahkan sesamamu, membenci sesamamu. Ya. Tidak ada suatu penyelesaian ya, yang membawa damai. Wah, iblis bapamu. Karena segala sesuatu yang menghantarkan kepada kebinasaan, itu sudah perihal yang menyesatkan. Kalau perihal yang menyesatkan sudah pasti ada suatu unsur-unsur dengan tipu daya. Tapi kita bukan lahir dari, Bapa kita bukan iblis. Bapa kita adalah Allah yang kekal. Kita adalah kelahiran daripada Allah. Artinya membuktikan kita adalah kelahiran daripada Allah. Keturunan ilahi, kita dilahirkan kembali daripada air dan roh. Kenapa kita harus melakukan baptisan air dan baptisan roh? Itu suatu tanda pembuktian bahwa kita berimankan kepada firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menuntut itu. Pentingnya suatu kelahiran baru daripada air dan roh. Penyelesaian yang dilakukan Tuhan Yesus di Bukit Golgota itu sudah menjadi pondasi. Dia sudah membangun suatu pondasi untuk siap membangun bangunan yang baru. Makanya sebelumnya Tuhan Yesus sudah pernah katakan, menyinggung kepada umat Israel yang merupakan bangunan yang sudah rusak dan harus dia runtuhkan itu. Ya, ketika dia mengatakan itu, ya, dia memang di mana pada saat momen dia melihat bait Allah ini, wah sudah dikotori dengan pedagang-pedagang. Ya. Dikotori dengan penjual-penjual merpati, kambing, domba dan sebagainya. Ya. Tukar uang. Dia bongkar semuanya itu. Dan dia mengatakan bahwa robohkanlah bait Allah ini.
Iya ya. Mana itu? Oh iya. Robohkanlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Wah, itulah berbicara kematian Tuhan Yesus yang membuat kehidupan manusia, ya, bait Allah sebenarnya dibangun kembali. Ya. Pondasi yang dilakukan Tuhan Yesus itu sudah selesai. Ya. Dia sudah berkorban, dia katakan sudah selesai tugasnya. Yang kedua, sudah selesai dia membuat pondasi. Tinggal bagaimana manusia yang membangun itu. Kalau manusia mau membangun menurut firman Tuhan, dia akan menjadi bangunan yang walaupun datang banjir bandang, datang angin ribut, itu tidak akan roboh. Karena mereka membangun rumahnya di atas dasar firman. Yang Tuhan Yesus pernah ajarkan dalam Matius 7. Ya, bahwa setiap orang yang mendengar, memahami firman Tuhan dan melakukan kebenaran, dia sama seperti orang bijak yang mendirikan bangunan di atas batu. Sehingga pencobaan lewat badai, lewat angin, lewat banjir, dia tidak akan roboh. Tapi manusia yang menyangkal dia, waduh, dia sama seperti orang yang bodoh membangun bangunan rohaninya di atas pasir. Ketika datang bencana, robohlah dan kerusakannya itu tidak terbaiki lagi. Mengerikan sekali. Pondasi yang dibuat lewat kematian Tuhan Yesus mempersiapkan bangunan rohani, mempersiapkan gereja yang sebenarnya, bangunan yang mulia yang tahan uji. Dan itu menjadi tugas kita untuk meneruskan mengerjakan keselamatan, saudara. Membuktikan kita ini beriman kepada perkataannya. Orang yang melakukan baptisan air, melakukan mencari baptisan roh, itu bukanlah orang yang taat kepada organisasi. Itu bukan perintah organisasi, perintah Tuhan. Jangan ada pikiran kita baptis air, menjadi anggota gereja, organisasi, Goshen. Itu perintah Tuhan. Jadi ketika kita melakukan baptisan air, kita melakukannya dengan iman kepada Yesus Kristus. Supaya kita dipersiapkan menjadi anggota kerajaan Allah. Begitu juga kita mencari Roh Kudus, penting kita lakukan itu karena memang sudah tuntutan Tuhan. Barang siapa yang tidak dilahirkan kembali daripada air dan roh, dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi jangan harap kalau kita tidak ada kelahiran yang baru, kita mau masuk di dalam keselamatan. Memang Tuhan sudah mati bagi kita. Yang percaya kepada Dia tidak akan binasa. Tapi sesungguhnya firman Tuhan tidak sedangkal seperti itu. Cuma bermodalkan percaya. Banyak orang yang salah pola pikir. Yang penting percaya kan kepada Tuhan Yesus, kita pasti selamat. Sekalipun kita tidak perlu baptis, yang padahal baptisan itu ada di dalam perintah Tuhan. Firman Tuhan santai saja. Berbuat dosa pun santai saja. Yang penting kita percaya masuk surga. Sedangkan orang yang dibaptis, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, orang yang sudah berkarunia, asipun itu masih ada dosa ya. Karena memang kita belum sempurna di dunia ini. Masih suka jatuh, apalagi orang yang tidak melakukan setiap firman Tuhan. Ya, akan sulit. Itulah kenapa Tuhan menggambarkan, berjuanglah masuk kepada pintu yang sempit itu. Ada effort, ada perjuangan untuk masuk kepada jalan kebenaran. Karena sedikit orang yang memilih jalan sempit, pintu yang sesak itu, ketimbang orang yang memilih jalan yang besar. Masuk kepada kebinasaan. Ya. Ini menjadi himbauan, menjadi saran kami, nasihat kami kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, puji Tuhan, perlabakan itu. Ya. Jangan semakin hari saudara sudah ada di mana setiap tahun kita memperingati itu. Ya. Di mana dalam kitab Imamat juga itu diberikan perintahnya kepada umat Israel. Selalu setiap tahunnya ada korban pendamaian. Puji Tuhan, kita tidak perlu membawa korban lagi. Bawa kambing, bawa lembu, waduh repot. Korban itu satu kali untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan sudah memulai.
Tuhan yang sudah membuka jalan. Tuhan yang sudah membuka pintu. Yang sudah membuka pintu gerbang. Kita tinggal menjalaninya. Mengikuti jejak-jejaknya saja. Itu saja. Tapi tampaknya seringkali masih susah ya. Tampaknya kemurahan Tuhan itu disalib oleh iblis. Iblis mengambil kesempatan untuk membuat jejak-jejak palsu. Untuk mempengaruhi manusia supaya jangan mengikuti dengan mudahnya langkah Yesus. Hati-hati, saya dan saudara adalah orang pilihan. Ya, sudah diberikan hikmat dan marifat. Roh yang memberikan kehidupan. Tapi awas jangan sampai tersesat. Kebangkitan Kristus menggambarkan kemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus memberikan kita pengertian. Maut saja dikalahkan, apalagi persoalan dalam hidup kita di dunia ini. Itu terlalu mudah. Ya. Yang membuat kita sulit dan ragu, itu karena ego kita. Kita masih berpikir dengan cara kita. Kalau saudara melihat peperangan bangsa Israel, itu peperangan yang tidak seimbang. Ya. Musuh-musuh dalam perjalanan bangsa Israel, wah itu orang-orang lebih besar tubuhnya. Memiliki suatu pengalaman perang. Israel dari diperbudak 430 tahun. Mana ada pengalaman perang. Tapi siapa yang berperang dengan mereka? Dialah Tuhan Allah. Makanya bangsa-bangsa lain mengenali Israel itu bukan karena orang-orangnya. Tapi karena Israel dituntun oleh Allah yang hidup. Itu yang mereka selalu ingat dan tertanam. Bagi bangsa-bangsa kafir itu. Ya. Bukan orangnya waduh terlalu mudah. Daud dengan Goliat, oh jauh sekali. Hati-hati saudara, peristiwa bangsa Israel dipertemukan dengan Filistin. Itu tanda-tanda, ya, suatu tanda-tanda yang kita lihat kalau tidak ada Daud yang memiliki kebangkitan, keyakinan bahwa kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita boleh mendapatkan kemenangan karena kita mengandalkan Tuhan. Wah, kalau tidak ada Daud yang berinisiatif, memiliki hikmat marifat seperti itu, bangsa Israel bisa dipermainkan. Hati-hati, di situ ada suatu dua kubu. Ada suatu dua peristiwa, dua gambaran. Ya. Jangan-jangan kita seperti Israel yang sudah ciut lebih dulu. Ya, cuma digertak oleh satu orang. Ya, secara physically memang itu besar, siapa yang mau berani lawan Goliat? Tingginya kurang lebih 6 kaki. Waduh. Terdiam bangsa Israel, ciut. Ya. Kalau dibiarkan termakan. Itulah gambaran kerohanian kita. Hati-hati saudara ya. Kita harus mengambil teladan Daud. Daud wah ketika dia melihat masa tidak ada yang berani melawan Goliat ini. Walaupun Daud senantiasa diremehkan, kamu anak kecil, jangan sok tahu kamu ya. Justru Daud mengatakan, siapa yang berani mengatakan bangsa Israel ini seperti binatang ya? Dan sebagainya. Siapa binatang itu? Daud pun mengatakan seperti itu kepada Filistin. Dan dia dengan berani. Keberanian dia karena dia memiliki roh Allah. Dia yakin Tuhan yang berperang menggantikan dia. Tanpa mental seperti Daud, waduh, bangsa Israel itu akan menjadi bangsa yang bulan-bulanan. Kita mau pilih. Mental kita seperti bangsa Israel ini yang ciut menghadapi tantangan, ya, atau kita mau menjadi seperti Daud yang hanya bermodalkan alih-alih ya, dengan batu. Itulah batu berbicara firman Tuhan. Peperangan kita, senjata kita adalah firman Allah. Hikmat yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara adalah hikmat yang menyelamatkan. Sebagai ayat terakhir, Yesaya 33 ayat yang ke-6. Salinan lama. Lama. Yesaya 33 ayat yang ke-6. Maka sebab itu hikmat dan pengetahuan akan menjadi ketentuan. Hikmat dan pengetahuan menjadi ketentuan selamatmu. Suatu kelimpahan besar daripada pelbagai selamat. Kelimpahan besar dari pelbagai selamat. Maka takut akan Tuhan itulah akan harta benda mereka itu.
dan harta benda. Kunci kesuksesan, kunci keberhasilan kita, kunci kita mendapatkan kekayaan. Ya, baik kekayaan lahiriah, kalau Tuhan kenankan, puji Tuhan. Terlebih-lebih kekayaan rohani, itu bermula dari takut akan Tuhan. Ya. Konsepnya takut akan Tuhan, baru kita menerima karunia hikmat. Kalau tidak ada rasa takut, bisa-bisa hikmat itu kita manfaatkan. Tuhan saja kita lawan, malahan kita menjadi orang yang akan melawan Tuhan, padahal hikmat itu Tuhan berikan. Itu kan yang dituliskan Paulus. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-20-21. Dunia dengan hikmat Allah diciptakannya dunia itu. Dunia yang memiliki hikmat, yang hikmatnya itu ciptaan dari Allah. Dikaruniakan Allah, tapi dipakai untuk melawan Allah. Ya. Dunia dengan hikmat Allah, justru mereka tidak mengenal Allah. Ini berbahaya. Karena dunia tidak takut akan Allah. Tapi saya dan saudara adalah orang-orang yang berjalan bersama Roh. Memberikan pengertian pentingnya supaya kita menerima anugerah. Hikmat daripada Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan dengan hikmat itulah yang akan memberikan keselamatan. Selamat dari ancaman bahaya. Selamat dari kepapaan, ya. Selamat dari masa sulit, selamat dari mara bahaya. Hikmat Allah yang akan menyelamatkan kita. Terlebih hikmat Allah yang menyempurnakan iman kita. Hikmat Allah yang membangun tubuh rohani kita. Ya. Hikmat Allah yang membuat kita mengerti bangunan yang akan kita bangun setelah sudah dialasi dengan firman Kristus, ya. Dasar alas dari bangunan kita firman Kristus, yaitu yang bermula dari pengorbanan Tuhan Yesus menjadi pondasi rumah rohani kita. Nah, dengan hikmat Tuhan kita diarahkan untuk membangun dengan emas, bukan dengan rumput kering, bukan dengan kayu, sekalipun permata, ya. Tetapi membangunnya dengan emas. Karena suatu kali kelak Tuhan akan datang menguji dengan api pencobaan. Ya. Itulah rumah yang teruji. Saya dan saudara memiliki iman yang teruji. Ternyata menuju kepada kesempurnaan, kita harus siap diuji dengan api pencobaan. Nah, ini yang disebut sebagai baptisan api. Ya. Yesus pernah mengalami baptisan api. Ya. Rasanya dia tidak mampu untuk menerima ini. Tapi dia tahu hanya itu jalan satu-satunya. Karena itulah yang untuk memurnikan. Itulah yang nantinya akan diangkat oleh Allah. Akan mengalami kebangkitan. Kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Kita tidak takut dengan api pencobaan. Karena kita akan berjalan bersama Roh. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ujian pencobaan itu, ya. Ternyata diuji iman mereka, apakah mereka tetap menyembah Allah. Sekalipun ancamannya akan dibuang ke dapur api yang 7 bahkan 10 kali lipat panasnya yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tapi karena ketaatan, keberanian mereka, mental mereka yang berani, mereka ada suatu kebangkitan untuk melawan keduniawian, melawan penyembahan berhala, ya. Demi menjaga kekudusan, mereka teruji. Tidak terbakar. Karena mereka memiliki iman yang teruji. Keyakinan di dalam Tuhan. Dengan iman yang teruji, maka saya yakin dan percaya. Cahaya Kristus senantiasa semakin terang benderang. Makanya di masa-masa sekarang ini, saudara, bangunlah. Bangkitlah, ya. Dikatakan bangunlah hai engkau yang tidur. Ya. Saya pun sudah merasakan di hari-hari ini hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Ciri-ciri orang tertidur rohani itu sudah jelas. Mulai malas berdoa, malas menyerah. Ya. Padahal ada karunia. Tadi pun ditegur. Di mana pemberianku? Tapi tampaknya tidak ada kesadaran. Cuek-cuek saja, ya. Santai saja. Mereka masih bergumul dengan ego, dengan pikirannya sendiri. Tuhan, aku masih ada masalah dengan orang-orang ini, dengan orang ini. Aku tidak layak.
Itu bagus, itu tidak salah. Tapi awas, iblis pun bisa memberikan suatu alasan seperti itu. Kelihatannya merendahkan diri. Seperti iblis yang memperdayakan Hawa. Oh, tidak apa-apa kok. Kamu makan buah ini, justru kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis itu paling jago mengenai atau menawarkan jalan-jalan yang tampaknya benar tapi menghancurkan. Bagus merendahkan diri, sadar diri bagus. Tapi percayalah, kalau kita betul-betul datang dengan bersungguh-sungguh, hati hancur, penyerahan yang sungguh, Tuhan tidak melihat masa lalumu. Masa lalumu sekalipun itu baru sejam yang tadi. Kita datang ke gereja beribadah, sejam tadi kita berantem. Mungkin dengan suami, dengan istri. Mungkin dengan orang tua, mungkin dengan kakak beradik. Ya. Atau mungkin kita ketemu dengan pengendara-pengendara yang kurang ajar. Yang main selip sini, yang mencelakakan kita. Kita jadi kepahitan. Kita jadi ada kebencian, jadi amarah. Sampai ibadah yang diingat-ingatkan itu oleh iblis itu. Kejadian tadi. Hei, kamu habis marah-marah tadi. Tidak layak kamu menyerah. Hati-hati seperti kelihatan halus ya. Tapi itu menyesatkan. Menyesatkan saudara. Banyak cara iblis, hati-hati saudara. Lebih baik engkau menyerah. Engkau tahu engkau berdosa. Engkau minta ampun. Tetapi dengan ketulusan hatimu, Tuhan, aku memegang perjanjian. Rohmu, karuniamu ada dalam diriku. Menjadi suatu tuntutan. Menjadi suatu tanggung jawab. Sekalipun aku punya kekurangan, engkau tahu Tuhan. Kalau engkau sudah menaruh karunia, anugerah, talenta di dalam diriku, aku tetap akan memuliakan engkau. Namun ampunilah aku dalam segala keterbatasanku. Daud juga punya masalah kok seperti itu. Dia tahu keterbatasan dia. Tapi ketika dia mau berbalik, dia tidak peduli. Yang penting dia katakan, Tuhan, jangan engkau ambil rohmu. Dia tahu dia sudah berbuat zina. Dia tahu sudah melakukan, sudah jatuh dalam hal dosa yang dalam. Yang terkutuk. Tapi dia tetap kembali, bodoh amat. Saya ingin engkau tetap dekat denganku. Seharusnya kan tidak layak. Ketika Daud itu berbuat dosa, itu rasanya rohnya mau diambil kepada Tuhan. Balik lagi ke Tuhan. Berbeda dengan Saul. Sudah berbuat dosa, pembenaran lagi. Membela diri. Tidak seperti Daud yang memohon. Ya. Daud memohon, dia pun juga siap menerima konsekuensinya. Yang penting rohmu itu jangan kau ambil. Hati-hati, firman Tuhan, nubuatan tadi siang. Jangan sampai aku mengambil roh itu. Mungkin terkadang kita manusia, karena seringkali dengar, ya biasa saja. Buktinya saya tidak apa-apa. Saya masih ada karunia nubuatan. Hati-hati ya. Jangan meremehkan Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang tepat dan indah. Kalau kita mengimani waktu Tuhan memberikan pertolongan tepat dan indah, itu betul-betul sangat menyenangkan, memuaskan. Tapi waktu Tuhan tepat dan indah untuk memberikan suatu batu sandungan, kita tidak pernah tahu kapan kita akan seperti uap yang lenyap begitu saja. Ya, hati-hati. Ya. Tetapi di sini firman Tuhan kita diingatkan supaya bangkit. Setiap anugerahmu, setiap talentamu, di dalam pelayanan aktivitasmu, menghadapi keadaan dunia sekarang ini, masuk kepada Wahyu 6 yang dihubungkan dengan Matius 24. Keadaan dunia sudah kacau. Sampai kepada perasaan hati manusia yang membukankan dia. Selalu hendak ingin berzina. Selalu hendak ingin berjudi. Ingin berpesta pora. Ingin berbuat hal yang jahat. Tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengampuni. Kacau semua. Ya. Tetapi orang yang hidup sebagai orang pilihan. Di tengah-tengah kekacauan dia tetaplah domba. Tetapi dia bukan domba yang tersesat, saudara. Tapi domba yang ada gembalanya. Sekalipun di tengah serigala, dia tetap aman dan tentram. Karena Mazmur 23 itulah gambaran Daud. Ilham rohnya. Sehingga dia membuat syair yang indah. Syair yang memberikan pengharapan.
bahwa kita ini seperti domba yang senantiasa dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar. Terlebih-lebih saudara, sekalipun di lembah maut, tapi Tuhan tetap menuntun ya untuk masuk ke dalam suatu kesempurnaan, berkat dan keselamatan yang daripada Tuhan. Bangunlah, bangkitlah, supaya kita dipersiapkan untuk menjadi cahaya Tuhan. Pancarkan cahaya kasih Tuhan di dalam aktivitasmu, pekerjaanmu, dalam pergaulanmu. Terlebih di dalam pelayanan, hai hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Buktikan gereja segala bangsa dengan suatu logo. Dengan suatu slogan. Ya. Apa slogannya? Hah? Hah? Oh, itu tema Mubas. Ada slogannya. Hah? Bersinar dan berbuah. Nah, ini jangan lupa itu ya. Slogan bersinar dan berbuah. Terang benderang, semakin bersinar. Bukti kita bersinar yang sempurna ada buah-buahnya. Bersinar tidak ada buah-buah ya seperti Tuhan Yesus melihat, mana ini pohon bagus tapi tidak berbuah, kutuk kau. Berbuah juga harus bersinar. Bersinar artinya melambangkan iman yang suci. Ya. Iman yang teruji. Iman yang memberikan kilauan, cahaya seperti emas, bahkan melebihi emas yang fana. Sudah bersinar, berbuah lagi. Oh, itulah gambaran Wahyu 12. Seperti gereja yang bersalutkan kemuliaan Allah Bapa, matahari, berpijakan bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Itulah gereja pengantin Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Kami percaya hati kami dibangkitkan untuk kami tetap bersemangat di dalam melayani mengiring Engkau Tuhan. Kiranya Engkau tanamkan benih firman-Mu yang hidup ini di tanah hati kami yang baik, sehingga boleh bertumbuh, berbunga-bunga dan berbuah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Layakan kami, ampuni kami, bersihkan kami Tuhan. Layakan kami, sucikan, kuduskanlah hati pikiran kami. Bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa ribidis aidibidit rai. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Rai laudit rai dekrawai, de laudit rai, de laudit rai dekrawai, rai ditrau, relau ditrau,
Dedilawi trawalari bidis aidli bidi krawala wala rawala warawalai Iribila wala ribidis aidli dik andala wala warawala warawali bidis aidli dik krai Hidibidi tradala wala radawa radas aidilidik andala wala ridik raidilidis aid Hiridisik aidilibidi kridilidisik aidilibidi tribidila wala wala radawa Hiradasibidi kraidala wala radala wala darat Tuhan Yesus berkuasa libidisik andala wai Iridisi kridila wala ridila wala ridila wala wala wai Idili bisik aidili bidik raidala wala ridis adala wala ridik randala wala wala ribidik Iribidis idibidit raidala wala radasik adala ridili bidik raidale Redisi bidi krai dala radasi bidi krai dala bidi krai dala wala rawai Heri bidi la wala redisi andali bidi krai dala wala rawala rawai Heri bidi sadali bidi la wala ridila Bagi yang berbuat Heri bidi si adala wala ridili krai Haleluya Karena dari tempatku yang Haleluya, haleluya, haleluya. aku turun di tengah-tengah kamu tadi. Redisik Jadilah engkau tenang, jadilah engkau. Iri Tetapkan hati kamu, hai hamba-Mu. Karena aku berada di tengah-tengah kamu. Percaya itulah Aku membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku di situ aku hadir. Itu jelas firman-Ku sudah aku sampaikan kepada Haleluya. Aku mau akan di hari-hari ini kamu bersamakan di dalam hati. Dilaudi kamu tenang. Bangkitlah dan nyatakanlah kuasa-Ku di tengah-tengah pelayanan kamu, hai hamba-Mu Tuhan. Maka aku akan menyatakan cahaya-Ku di Terbela dari bidikai lidi tawala rawala pelayanan ini adalah iri bikre wala wala radala wala wala Haleluya rebedala wala radala Amin Tuhan Haleluya ridis awala Jangan memandang keadaan yang kamu alami di hari-hari. Haleluya ridila rebedis Percaya kepadaku, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan Pandanglah kepadaku, hai hamba-Mu. Aku yang tidak pantas untuk menderita, tetapi aku lakukan itu demi kamu. Aku mau agar kamu mau hidup di dalam aku. Diladis adik kamu dan lakukanlah perintah. Dilaudi kamu tenang. Aku yang akan memperhitungkan setiap apa yang kamu kerjakan. Tidak ada satu perkara yang akan menjadi sia-sia di dalam aku, hai hamba-Mu.
Haleluya. Rebisibi di keradala rebede. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang boleh mengerjakan Tuhan kedamaian di dalam peribadatan kami. Kami boleh bersekutu lewat firman dan kami boleh bersekutu lewat Roh-Mu Tuhan di dalam penyembahan pada saat ini. Semuanya karena kasih karunia-Mu. Diberkatilah kami semua Tuhan. Diberikan kekuatan, kesehatan tubuh jasmani dan juga tubuh rohani kami Tuhan. Biarlah kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau untuk dapat menunaikan setiap pelayanan, menunaikan setiap tugas pekerjaan-Mu Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang Kau bebankan bagi kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Tentu mempunyai jalannya masing-masing. Bagaimana pekerjaan Tuhan itu bukan saja kami melayani di dalam gereja. Tapi di luar gereja kami menghadapi orang-orang, kaum keluarga kami, teman kami, sanak saudara kami Tuhan. Kami boleh Tuhan senantiasa diberikan kekuatan untuk kami dapat menyatakan cahaya-Mu ya Bapa bagi orang banyak. Itu yang menjadi tugas pelayanan kami Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Agar kami tetap dapat mengeluarkan buah-buah yang baik. Kami tetap memancarkan cahaya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua, sempurnakanlah pelayanan kami pada saat malam hari ini. Kami punya begitu banyak keterbatasan. Tapi apa yang kami lakukan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mempunyai kekurangan, bahkan salah dan dosa. Tuhan ampuni kami. Tapi Tuhan Kau mengerti kerinduan kami. Kami boleh menjalankan ini Tuhan, biarlah untuk hormat kemuliaan bagi-Mu. Bangkitkanlah setiap semangat kami Tuhan. Iman kami. Baik kami hamba-hamba-Mu Tuhan maupun jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kaum keluarga kami juga diberkati oleh Tuhan. Gereja segala bangsa diberkati oleh Tuhan. Tuhan ketua umum kami juga bersama kaum keluarganya Pendeta Jimmy Hatampi. Kau berkati dia, Kau mengerti dalam segala keterbatasan pemimpin kami. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan nyata dalam kehidupannya, membentuk pribadinya Tuhan. Itulah sebabnya kami yang hidup dalam anugerah sepatutnya Tuhan bagaimana kami boleh memahami keadaan situasi yang terjadi dan tetap menunjukkan cahaya kasih-Mu, perbuatan-perbuatan yang Engkau perkenankan dalam kehidupan kami. Diberkatilah hamba-hamba-Mu yang bernaung di dalam gereja segala bangsa ini Tuhan. Biro-biro, departemen Tuhan. Bahkan setiap pengurus pusat, daerah sampai wilayah diberkati oleh Tuhan. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan. Agar dalam mereka mengambil keputusan. Dalam mereka menentukan pekerjaan. Program-program kerja di dalam Gesba ini. Mereka jalankan itu dengan takut akan Tuhan. Dan boleh senantiasa mengerjakan tanpa bersungut-sungut. Tetapi untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Sebentar kami akan beristirahat, perlindungan-Mu sempurna. Engkau Allah penjaga Israel. Engkau juga menjadi Allah kami yang menjaga kami sebagai Israel rohani di hari-hari ini. Sebagai gereja-Mu, sebagai tubuh-Mu, Kau akan memelihara hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Adalah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa di sorga. Oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita. Memberikan penghiburan pengharapan baru. Sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan. Di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala Raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau ibadah Goshen pada saat hari ini boleh berjalan dengan baik. Terlepas dari segala kekurangan, keterbatasan kami di dalam pelayanan. Tapi kami percaya Tuhan yang mempunyai pekerjaan akan melayani kita semua dan memberkati kita semua. Puji Tuhan,
Selamat beristirahat, selamat malam, salam sehat semuanya. Tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Andalkan Dia, utamakan Dia agar kita boleh senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Shalom, salam buat keluarga dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.